Friska Sadai dengan NIM 20101103042. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal seputaran soal-soal Excel yang telah kita dapatkan di ujian akhir semester dengan mata kuliah teknologi informasi kemarin. Dan dalam uraian video ini berupa langkah-langkah atau tutorial bagaimana menentukan formula-formula atau rumus-rumus yang ada di Excel. Nah, bukan hanya itu saja, terdapat beberapa hal lain yang akan saya jelaskan dalam video ini. Mari saksikan. Oke, baik. Pada sheet 1 ini kita akan membuat tabel. Di sini saya telah membuat tabelnya. Dan dalam tabel ini berisikan nilai dari tiap-tiap mahasiswa Teknologi Informasi Shift B Matematika 2020 dan yang beranggotakan 10 orang. Dan dalam tabel ini ada nomor, nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, total nilai, rata-rata nilai akhir, grade, peringkat, skala, dan keterangan. Nah, di bagian nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, tiap-tiap mahasiswa telah memiliki nilainya. Dan pada bagian total nilai merupakan jumlah dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS dari tiap-tiap mahasiswa. Dan untuk mendapatkan total nilai, maka kita menggunakan satu rumus yaitu sum. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi dari sum ini untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang telah kita tentukan sebagai variabelnya. Dan cara penulisannya, yang pertama kita menuliskan yaitu awalnya sama dengan, baru selanjutnya kita menuliskan sum dan seperti ini ya, sum. Nah, kita blok dari sini sampai di sini, terus kita tutup kurung. Dan begitu seterusnya. Tetapi untuk total nilai mahasiswa selanjutnya, kita tidak perlu menuliskan secara manual rumus dari tiap-tiap mahasiswa ini, tetapi kita hanya arahkan kursor pada titik yang ada di bawah ini dan kita drag ke bawah sampai ke mahasiswa ke-10 dan secara otomatis total nilainya akan ada di sana. Nah, selanjutnya kita datang pada rata-rata, dan pada rata-rata ini kita menggunakan rumus average yang perlu kita ketahui, fungsi dari average ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Oke, untuk cara penulisannya sama seperti yang sebelumnya, kita terlebih dahulu kita menuliskan sama dengan, dan kita seperti ini ya. Sama dengan, dan kita tuliskan average. Dan kita blok dari nilai tugas sampai ke nilai UAS dan kita tutup kurung, dan nilainya akan ada di sana. Dan untuk nilai selanjutnya, nilai rata-rata selanjutnya kita hanya perlu arahkan kursor di titik pojok bawah ini dan kita drag ke bawah. Dan secara otomatis nilai rata-rata dari tiap mahasiswa akan ada di sana. Nah, untuk nilai akhir kita menggunakan round. Nah, fungsi dari round ini adalah digunakan untuk membulatkan angka desimal ke dalam jumlah digit tertentu. Untuk cara penulisan, kita terlebih dahulu kita menuliskan tanda sama dengan, dan kita menuliskan round. Nah, untuk mendapatkan nilai akhir dari tiap-tiap mahasiswa, di sini telah ditentukan presentase dari tiap-tiap nilai, baik itu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS.
Nah, untuk nilai tugas, presentasenya adalah kita bisa melihat di sini, untuk presentasenya yaitu 30% untuk tugas, 35% untuk UTS, dan UAS 35%, oke. Dan dalam, dalam mencari nilai akhir ini, nah, kita menuliskan seperti yang sudah saya katakan tadi, kita menuliskan tanda sama dengan, terus kita menuliskan, round, dan kita bisa melihat ini, kita menuliskan 30%, terus kali dengan CL D5, ini yang ini. Selanjutnya tanda plus, terus 35%, dan ini untuk UTS, dan kita kali dengan E5 yang berisi nilai UTS, plus 35% untuk nilai UAS kali F5, yang ini. Nah, secara otomatis di sini kita bisa melihat nilai akhir dari mahasiswa yang pertama. Dan untuk nilai akhir dari mahasiswa selanjutnya, kita hanya perlu drag ke bawah sampai ke 10, dan secara otomatis nilai-nilainya akan tercantum di sana. Oke. Selanjutnya kita datang pada grade. Nah, untuk grade ini kita berdasarkan yang telah ditentukan, yaitu untuk nilai A, untuk grade A, berada di lebih dari 80. Nah, kita bisa melihat bahwa mahasiswa yang pertama ini memperoleh nilai akhir 83,8, sehingga ia mendapatkan grade 8, dan berdasarkan dengan grade ini, maka kita bisa menentukan grade dari tiap-tiap mahasiswa ini. Kita bisa melihatnya. Dan selanjutnya kita datang pada peringkat dari tiap-tiap mahasiswa. Nah, peringkat dari tiap-tiap mahasiswa ini berdasarkan nilai akhir yang telah didapatkan dari tiap-tiap mahasiswa. Kita bisa melihatnya, nilai tertinggi berada di mahasiswa nomor 5, dan seterusnya. Oke, kita datang di bagian skala. Nah, skala ini kita berdasarkan pada yang telah ditentukan, yaitu skala A sama dengan 4, B plus sama dengan 3,5, B sama dengan 3, C plus sama dengan 2,5, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Nah, berdasarkan hal ini, bahwa di sini kita bisa menuliskan skala dari tiap-tiap mahasiswa. Kita bisa melihatnya, skala dari tiap-tiap mahasiswa ini. Nah, selanjutnya kita datang pada bagian keterangan. Nah, pada bagian keterangan ini merupakan kelulusan atau tidak lulus dari tiap-tiap mahasiswa. Dan di sini saya telah menuliskannya lulus dan tidak lulus berdasarkan nilai yang diperoleh grade atau skalanya. Nah, kita bisa melihatnya. Oke, baik. Selanjutnya kita datang pada jumlah nilai akhir. Dan untuk mendapatkan jumlah nilai akhir, kita menggunakan rumus yaitu SUM. Nah, untuk fungsi dari SUM ini saya sudah jelaskan tadi. Dan untuk penulisannya, terlebih dahulu kita menuliskan tanda sama dengan, dan kita menuliskan SUM. Dan kemudian kita blok nilai akhir dari semua mahasiswa, dan
sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini, 666,1, dan selanjutnya kita datang pada rata-rata nilai akhir. Dan untuk rata-rata nilai akhir, kita menggunakan rumus average, dan tadi saya sudah jelaskan fungsi dari average ini, dan untuk penulisannya terlebih dahulu kita menuliskan sama dengan, kemudian kita tuliskan average, dan kita blok nilai akhir ini, nilai akhir dari semua mahasiswa, dan kita tutup kurung sehingga kita mendapatkan rata-rata nilai akhir yaitu 66,61. Dan kita datang pada uh, nilai tertinggi, dan untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan rumus yaitu maksimum, atau bisa saja kita menuliskan max untuk rumusnya, dan penulisannya terlebih dahulu kita menuliskan sama dengan, dan kemudian kita tuliskan max, dan selanjutnya kita blok nilai akhir dari semua mahasiswa sehingga mendapatkan nilai tertinggi yaitu 85,5, dan perlu kita ketahui bahwa fungsi dari max atau maksimum ini adalah digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai, atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Sehingga kita mendapatkan nilai tertinggi dari nilai akhir dari semua mahasiswa adalah 85,5. Selanjutnya kita datang pada nilai terendah. Dan untuk mencari nilai terendah, maka kita menggunakan satu rumus yaitu minimum, atau bisa juga kita menuliskan min dalam rumus. Dan untuk penulisannya terlebih dahulu kita menuliskan sama dengan, dan kita menuliskan min, kemudian kemudian kita blok nilai akhir dari semua mahasiswa, dan kita tutup kurung sehingga mendapatkan hasil 44,3. Dan perlu kita ketahui bahwa fungsi dari minimum ini adalah digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Sehingga di sini kita bisa melihat nilai terendahnya yaitu 44,3. Nah, selanjutnya kita datang pada jumlah nilai akhir mahasiswa dengan grade A. Nah, untuk mencari nilai akhir mahasiswa dengan grade A, maka kita menggunakan rumus round. Kita bisa melihatnya. Kita bisa menggunakan rumus sum if. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi dari sum if ini digunakan untuk menjumlahkan dengan sebuah kriteria, atau untuk menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Nah, untuk penulisannya, kita menuliskan terlebih dahulu tanda sama dengan, kemudian kita tuliskan sum if, dan selanjutnya seperti ini ya. Nah, kita blok grade A, grade dari setiap mahasiswa, kemudian koma A, dan nilai dari semua mahasiswa nilai akhir, dan tutup kurung, dan kita mendapatkan jumlah nilai akhir mahasiswa dengan grade A adalah 252,8. Dan selanjutnya kita datang pada banyak mahasiswa yang lulus. Nah, kita bisa melihatnya berdasarkan keterangan yang telah dibuat. Kita bisa melihat bahwa banyak mahasiswa yang lulus adalah 7 orang. Kita tuliskan di sini. Nah, begitu juga untuk bagian skala, untuk jumlah nilai akhir, untuk jumlah skala kita bisa menggunakan sum, dan kita blok skala dari tiap-tiap mahasiswa ini,
dan kita tutup kurung dan kita mendapatkan hasil 25 dan ini kita menggunakan rumus average. Di sini kita menggunakan rumus maksimum, di sini kita menggunakan rumus minimum, di sini kita menggunakan rumus sum if dan berdasarkan dan untuk mendapatkan nilai-nilai ini atau skala ini, nah kita berdasarkan skala dari tiap-tiap mahasiswa. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan, kata ataupun berupa tampilan yang tidak sesuai. Demikian perlu kita ketahui pengertian beserta fungsi dari diagram ini. Nah, diagram adalah suatu sketsa gambar dua dimensi yang digunakan untuk menyajikan
suatu klasifikasi. Demikian video ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penyebutan kata ataupun beberapa tampilan yang tidak sesuai, mohon maaf dan terima kasih.